mengeluarkan Mas Robert dari pekerjaan lama itu tidak sia-sia, teman-teman semuanya. Jadi secara moral saya justru pride sama Mas Robert. Sekarang pakai mesin gini enggak. Dulu mesinnya nggak canggih kan? Enggak pakai mesin, semua ngucek kekuatan 10 tangan, 2 tangan. Ini kopi dari Bandung Barat. Di roasting sendiri, pemanisnya pakai madu original dari peternakan madu di Pelelawan Riau. Kecepatan kita membuka cabang sebanding dengan kecepatan kita menciptakan profit. Halo semua pemirsa, bertemu lagi di channel 8 Tutorial dan Tips. Kali ini saya mau mewawancarai narasumber yang sudah cukup terkenal ya di dunia laundry dan bisnis yang lainnya. Tapi ini yang kali ini yang memang mau saya banyak wawancara mengenai laundry. Nah, boleh silakan Pak. Nah ini nanti juga saya mau membahas sedikit yang mau bertanya ke narasumbernya kita mengenai bisnis scale up bisnis laundry. Nah, oke, boleh kita perkenalkan dulu narasumbernya kita. Silakan Pak, perkenalkan diri. Selamat siang Mas Robert. Ya, siang Pak. Mas Robert ini ketemu saya 2013. Ya, Mas Robert ya? Ya, benar 2013. Waktu saya masih di rumah lama, pemirsa. Di rumah saya yang lama, Mas Robert datang mau belajar laundry dan beli paket laundry di tempat saya. Waktu itu Mas Robert ini seorang eksekutif muda. Wih, bener Pak. Rapi sekali, baunya wangi dan parlente. Sementara saya melayani Mas Robert dengan celana pendek, tangan belepotan habis bongkar mesin, celemotan hitam-hitam itulah pokoknya. Nah, akhirnya Mas Robert fix dan niat jadi pengusaha laundry. Meninggalkan pekerjaan lama eksekutif muda di bidang advertising. Benar. Kemudian murni terjun 100% di dunia laundry. Benar. Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Rasul Nawawi. Kalau teman-teman di dunia laundry biasa memanggil saya laundryman. Laundryman. Karena saya adalah tukang cuci alias laundryman seperti itu. Nah, jadi Mas Robert kenal saya 2013. Sekarang 2022. Berarti sudah 9 tahun Mas Robert. Ya, 9 tahun. Saya nanya sekarang, Mas Robert masih bisnis laundry? Sampai saat ini masih bisnis laundry Pak. Tapi masih banyak yang harus kita explore ya nantinya. Makanya saya mau mungkin dari ini ya, perwakilan dari pemirsa nanti saya mungkin banyak bertanya. Boleh Mas Robert. Betul. Jadi dengan Mas Robert sekarang masih eksis usaha laundry, saya sangat bangga, sangat senang. Ternyata saya mengeluarkan Mas Robert dari pekerjaan lama itu tidak sia-sia, teman-teman semuanya. Jadi secara moral saya justru pride sama Mas Robert. Karena dengan sekarang Mas Robert sudah lebih santai hidupnya, bajunya biasa, celananya pun udah celana jean, ya, udah sangat santai menjalani hidup. Silakan Mas Robert, kalau memang bisa kita sharing dan berbagi ilmu, monggo silakan. Yang saya memang ini ada salah satu pertanyaan dari pemirsa ya Pak ya. Nah ada yang bertanya awal-awal mendirikan laundry itu seperti apa? Karena saya pengen tahu kan sejarahnya dulu Pak Rasul bangun laundry itu. Nah dengar-dengar katanya nih dari sebenarnya kalau dia bilang modal ya modal hanya 500.000 ya. Saya pengen tahu 500.000 itu seperti apa gitu. Apakah mungkin dengan 500.000 bisa membuka usaha laundry? Nah itu yang saya pengen tanya Pak. Jadi awalnya memang saya punya motivasi gini Mas Robert. Saya kepengen usaha yang tidak mengganggu waktu dinas tapi juga halal. Nah, akhirnya pilihan saya jatuh kepada usaha laundry, yang mana saya hanya membuat spanduk sama membuat nota. Itu nominalnya 600.000 memang. Jadi meja ya pakai meja kayu yang ada di rumah saya. Timbangan juga timbangan bekas. Ala kadarnya lah ya. Kadarnya. Plus bak dan ember serta tali jemuran pakai rafia Bang. Hebat. Jadi jangan bayangannya, sekarang pakai mesin gini enggak. Dulu mesinnya nggak canggih kan? Enggak pakai mesin, semua ngucek kekuatan 10 tangan, 2 tangan. Jadi sampai jemurannya itu penuh,
rubuh kemudian. Karena saking penuhnya ya. Ya rubuh itulah saya merasakan caci makian jadi usaha laundry ya pertama di situ Bang. Karena baju orang kecampur baur. Yang ini bukan bajunya, yang ini bukan baju saya, yang ini baju saya kok komplainan banyak lah ya. Komplainan banyak, saya caci maki nggak henti-henti. Yang saya waktu itu juga sedih maksudnya. Kok nyari duit sampai sedemikian parahnya gitu kan. Hanya keputusan saya untuk saya harus beda, saya harus berubah dari sini, harus balik dari sini. Akhirnya saya membeli mesin-mesin bekas itu. Mesin-mesin bekas dari Balai Lelang Indonesia, kedutaan Amerika itu harganya murah, cuma 500.000. Mesin cuci Speed Queen bekas, dryer Speed Queen bekas. Ya karena ekspatriatnya pulang atau mereka mau ganti mesin baru, barang-barang lainnya dilelang. Itu saya beli, kemudian saya pakai di laundry saya Mas Robert. Saya langsung percaya diri nih, laundry dulu 5 jam selesai. Orang 3 hari sudah beli 5 jam. Karena saya punya mesin cuci, mesin pengering gitu ya. Punya mesin pengering yang bisa cepat. Artinya tidak mengandalkan matahari ya pada saat itu ya. Ya, karena saya sudah punya mesin pengering, nggak lagi 3 hari, 5 jam selesai. Dengan seperti itu, alhamdulillah laundry saya ramai. Itu seperti itu Mas Robert. Itu awal-awalnya Pak. Tapi saya pertanyaan satu lagi begini Pak. Kenapa memilih usaha laundry? Kan laundry itu dianggap ya biasa ya, namanya pekerjaan ya kurang mulia, dalam arti itu kurang mulia bukan bahwa kurang keren lah gitu. Kalau kita buka restoran mungkin lebih oke gitu ya. Kalau laundry kan kesannya maaf bilang terkesan wah tukang cuci gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu kira-kira kenapa memilih usaha laundry? Karena gini Mas Robert, pengamatan saya di Jakarta ini kan semakin kesini nyari pembantu semakin susah. Apalagi yang suami istri kerja. Itu mencuci pakaian jadi sesuatu hal yang merepotkan, terutama nyetrikanya itu jadi repot. Hal-hal kayak gini kan tidak terpikirkan. Makanya saya lihat ini ada kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat Jakarta. Yang kedua, walaupun toh dia punya mesin cuci, punya asisten rumah tangga, tetap saja baju bagusnya, bed covernya, selimutnya, karpetnya, hordengnya nggak mungkin pembantu yang ngerjain kan? Tetap gitu. memerlukan laundry seperti itu. Untuk profesional yang expert biasa nyuci seperti itu. Ya. Nah, terus kiat-kiat ya kira-kira Pak, kalau kita sudah buka usaha laundry, nah apa yang harus kita perhatikan? Karena kan tidak mudah ya mengurusin pekerjaan-pekerjaan di laundry ya. Nah, maksud saya pekerjaan laundry itu, contoh kita kecilnya aja pasti ada namanya komplainan. Terus SDM-nya kan nggak mudah, pasti keluar masuk pasti ya. Itu gimana? Kira-kira trik dari Pak Rasul lah ya menghadapin komplainan konsumen, terus SDM. Nah ini kita belum mengarah, karena kalau kita mengarah ke itu dulu, karena kalau mesin masih panjang lagi nih, mungkin kita bisa nanti di next episode. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu ya Pak ya. Biar agak mantep dikit. Ini kopi dari Bandung Barat. Di roasting sendiri, pemanisnya pakai madu original dari peternakan madu di Pelelawan Riau. Artinya ini benar-benar memang madu asli, ya Pak ya? Madu asli, madunya original, kopinya original. Jadi kita sebenarnya kaya dengan sumber daya alam. Jadi kembali ke pertanyaan Mas kita tadi, yang perlu dilakukan oleh seorang pengusaha laundry adalah di awal adalah owner wajib menguasai bisnis laundry up to date dan secara keseluruhan. Karena ketika nanti kita punya karyawannya keluar atau dia buka sendiri atau dia cabut, usaha masih tetap bisa berjalan karena owner sudah menguasai ilmunya. Baik ilmu tentang mencucinya, ilmu tentang menyetrikanya, memakingnya, bahkan komplain pun sudah bisa menghadapi, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan mesti ngapain. Seperti itu. Yang kedua, owner juga harus punya mental yang prima, punya daya juang yang maksimal, punya daya tahan atau endurance yang tidak ada habisnya. Itulah yang membedakan pengusaha dengan karyawan. Tentu Mas Robert sudah pengalaman toh, dulu jadi SWT muda di
di sangat berbeda. Sangat dengan sekarang jadi pengusaha laundry, gimana rasanya Mas Robert? Nah, sangat berbeda karena memang perbedaannya kalau saya waktu masih kerja di event organizer ya, itu memang berbeda Pak. Karena perbedaannya itu karena di event organizer itu jelas ya, karena mungkin dari sisi salary lebih besar hingga mereka komitmen dengan pekerjaannya. Nah, memang di laundry ini yang saya perhatikan karena ya kalau dilihat memang salary-nya di bawah UMR, tapi dilihat UMR tapi secara keseluruhan sih sebenarnya bisa di atas UMR. Nah, ini yang kadang-kadang yang turnover keluar masuknya karyawan ini kan besar Pak. Nah, itu tadi yang salah satunya mengantisipasinya berarti kan harus ada ada factor di ini ya, faktornya di sifat faktornya di ownernya ya Pak ya. Ya. Nah, terus lanjut ke ini Pak. Kalau apabila ada konsumen-konsumen komplain seperti bajunya yang ketukar lah atau bajunya hilang, nah cara menyiasatinya itu seperti apa? Karena kan ini nggak ada bukti juga Pak. Gimana kira-kira dari Pak Rasul membuat sistem, maksudnya kalau ini harus seperti ini A B C D-nya. Nah, saya pengen tahu Pak, boleh nggak di-share ke pemirsa supaya pemirsa lebih tahu? Baik, itu namanya masih manajemen komplain ya. Jadi ya yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mempunyai standar operation prosedur. Oke. Juga standar komplain. Oke. Itu kalau perlu dipasang di depan customer. Customer ya. Customer tahu. Jelas ya. Oke. Kalau begini akan begini. Ya. Cucian yang nggak dihitung, maka hitungan lonti ada yang nggak betul. Oke. Komplain setelah meninggalkan outlet laundry 1 kali 24 jam tidak akan dilayani. Oh, tidak. Sah berarti ya Pak ya? Sah. Sah, Dan itu cuma dia komplain, kita layani aja, kita jelaskan. Artinya kita tidak mengganti apa-apa di situ Pak ya, karena Ya, 1 kali 24 jam lebih Ya. lewat itu. karena klausulnya sudah kita kasih tahu. Oke. Ketika dia menerima oke dan diproses, menerima nota, saya anggap itu sudah menyetujui aturan main yang kita sepakati bersama. Artinya di dalam nota itu sudah ada dijelaskan itu Pak ya, mengenai klausanya dalam arti kata pada saat dia melaundry itu udah dijelaskan bahwa melebihi 1 kali 24 jam tidak bisa menerima komplainan lagi, begitu Pak ya? Ya, jadi Oke. kuncinya ada di frontliner. Di frontliner Atau, ya? Karyawan yang menerima order. Oke. Selamat siang Ibu. Ibu, mohon maaf mau laundry ya. Ibu pelanggan baru, pelanggan lama. Kalau pelanggan baru akan dijelaskan. Oh, ini seperti ini, seperti ini, Bu. Ini laundrynya sistemnya lot, bayar di depan segala macam. Kalau hilang ini, kalau komplain seperti ini, seperti ini. Ketika saya sudah oke, udah ngerti ya sudah lanjut. Oke. Tinggal ditawarkan. Ini mau dihitung atau tidak? Oke. Pelanggan-pelanggan yang detail biasanya minta dihitung. Tapi kalau pelanggan-pelanggan yang maluan, Ya. dia akan nggak mau. Ya. Celana dalamnya biasanya dihitung di depannya dia. Biasanya dia risih. Oke. Dan biasanya udahlah Mas, saya percaya aja. Ya. Itu udah oke kan berarti. Ya. Makanya ketika penanganan komplain pun harus merujuk kepada peraturan atau SOP yang kita buat itu. Ya. Terpenuhi apa enggak? Kalau tidak terpenuhi, ya kita anggap angin lalu saja. Ya, oke. Jadi demikian Mas Robert. Oke. Jadi nggak usah takut atau nggak usah gampang, toh ada aturan mainnya, ada standarisasinya, ada aturan hukumnya juga. Oke. Jadi nggak usah takut teman-teman. Ya. Usaha laundry ya Itu ya, jelas ya. kita jelas gitu loh. Rule-nya jelas, aturannya jelas, standarisasinya, nggak usah takut, nggak usah minder. Pelanggan sama kita itu setara. Tidak ada mana yang lebih tinggi atau mana lebih rendah. Sama-sama sering membutuhkan. Ini seperti itu. Oke. Boleh tahu nggak Pak, sekarang sudah memiliki cabang laundry berapa banyak Pak? Cabang laundry sekitar 28 28 ya? Ya. Ah. Tersebar di Ya, lupa gerai ya, pemirsa, biar jadi pemirsa tahu ya bahwa yang narasumber kita ini sudah expert di bidangnya, seperti itu. Oke Pak, lanjut Pak. Ya, jadi ketika kita sudah masuk di dunia laundry ya, jangan lupa untuk scale up, Ya. untuk berkembang. Ya. Jangan cuman puas di level tertentu saja. Itu menurut saya tidak akan berkembang. Dari 2013 sampai sekarang, Mas Robert sudah punya berapa gerai sekarang? Kalau saya sekarang gerainya Pak baru 5 Pak. Oh, baru 5 kan? Iya. Baru 5. Tapi yang penting kan profitnya Pak ya. Profitnya udah jelas dengan dia dulu jadi eksekutif yang jauh paling berbeda. itu Jauh berbeda Pak. beda jauh. Kalau eksekutif hitungan gaji hanya direct hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan sekarang beliau jadi pengusaha, maka
Dan waktu lebih banyak ini Pak. Ya, lebih penghasilannya adalah deret ukur. Ya. 1, 100, 1000 Ya. atau bisa lagi balik lagi Ya, 1. benar. Itu seperti itu. Waktu juga lebih fleksibel, Ya, lebih banyak dengan keluarga. Ya, itu masing-masing ada minusnya, ada plusnya juga Mas Ya. Robert. Seperti itu. Nah, ini Pak, ini kan Bapak ada mengeluarkan buku ya, Ya. buku mengenai scale up laundry. Kira-kira kalau untuk memesan, kira-kira kemana Pak? Nanti Bisa, kalau mau memesan nanti kan boleh nanti di ini ya, nanti bisa kita kasih di deskripsi. ya. Untuk memesan buku bisa ke 081 Tuh, boleh. 3 111 06163 atau beli online juga bisa. Nanti lebih cukup jelas nanti kita kasih di deskripsi biar lebih clear nomor kontaknya ya. Ya. Nah, boleh nggak Pak sedikit aja ceritakan ya secara singkat aja ya mengenai buku tersebut? Ya, jadi buku ini judulnya Scale Up Business Laundry, dari gombalan menjadi miliaran beneran. Miliarder beneran. Jadi apa? Dimana dalam scale up bisnis ini ada 8 tahapan yang harus dilalui untuk seorang pengusaha menjadi pebisnis laundry beneran. Oke. Tidak lagi leveling inem, leveling tukang cuci, Tukang tapi cuci. sudah benar-benar menjadi seorang pengusaha. Jadi ada kebanggaan di situ Pak ya? Ya, Oke. yang pertama adalah buka usaha. Ya. Itu nomor 1. Ya. Setelah buka usaha, kemudian kita akan melewati proses namanya rugi. Oke. Rugi itu pasti Pak. Ya. Dengan sumber daya yang ada, dengan potensi yang ada, kita berusaha beriklan, kasih brosur, pakai Google Maps segala macam, timbullah BEP, Ya. break even point. Ya. Untung enggak, rugi enggak, pas aja. Pas dia ya. Jadi omset yang dihasilkan itu hanya pas untuk membiayai usahanya, Ya. membiayai operasional usahanya. Yang keempat, baru kemudian untung. Nah, rata-rata teman-teman kita ini berhenti di nomor 4 ini. Ya. Untung. Setelah untung ini bingung mau ngapain. Ya. Mau lanjut, gimana caranya nggak tahu. Ditanya untungnya berapa juga Nggak tahu. nggak pasti jawabnya. Untung sih untung Pak, tapi berapa saya juga bingung kan. Ini kan yang repot itu. Ya. Lah ngitung untung aja nggak bisa, untuk operasional capek OPI nggak bisa, Ya. gimana mau buka cabang Pak? Ya. Lalu nanti menginjak ke nomor 5. Nomor 5 ini menginjak ke ada 3 poin, Ya. yaitu standarisasi, digitalisasi, sama otomasi. Otomasi. Standarisasi apa? Jadi laundry yang kita punya itu harus standar semuanya. Ya. Layanannya, seragamnya, harganya, chemicalnya, sampai ke karyawannya dibikin standar semua. Setelah itu terpenuhi, kemudian ada namanya digitalisasi. Digitalisasi. Dari kasir laundrynya semua udah pakai digital, stok barang. Artinya lebih mudah inventaris. men-trackingnya Pak ya? Betul, Ya. karena dengan digitalisasi itu memudahkan kita untuk menambah cabang. Nah, terus nggak bingung-bingung lagi ya, berapa keuntungan? Ibaratnya daily pun per hari kita tahu keuntungan kita berapa. Betul, langsung Iya. up to date, kita Iya. bisa langsung lihat, bisa langsung mengetahui Ya. omsetnya berapa sih laundry ini. Ya. Yang berikutnya adalah otomasi. Otomasi Otomasi. ini standarisasi jalan, digitalisasi jalan akan menimbulkan otomasi, Iya. yaitu semua usaha kita itu udah otomatis. Tanpa kehadiran founder atau owner, usahanya tetap ramai, tetap jalan tanpa komplain yang berarti. Artinya Pak bisa diwariskan Pak ya? Pasti Mas. Oke. Kalau sudah Itu dilewati penting. nomor 5 ini, Iya. otomatis usahanya jadi bersistem. Oke. Usahanya jadi siap untuk dicangkok ke cabang berikutnya. Ya. Artinya bisa diaplikasikan mungkin tidak hanya di bisnis laundry aja Pak ya? Ya, di semua bisnis bisa lakukan. Nah, itu. Setelah nomor 5 itu ada nomor 6 namanya menciptakan RPD. RPD ya? RPD apa tuh Pak? Reverse Profit Driver. Ya tadi, karena kita sudah mempunyai standarisasi, digitalisasi, otomasi, Ya. kita akan tahu, oh ternyata usaha laundry saya itu sebulan menghasilkan net profit 10 juta. Nah, Untuk menghasilkan 100 juta, berarti saya harus buka 10. 10, benar. 10 gerai 10 cabang. Itu namanya menciptakan RPD. RPD. Kecepatan kita membuka cabang sebanding dengan kecepatan kita menciptakan profit. Semakin banyak cabang, semakin banyak Semakin profit. profit. Ya, itu namanya menciptakan reverse profit driver. Yang nomor 7 Ya. adalah mendatangkan investor. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi ketika kita usaha Ya. itu mau nggak mau, suka nggak suka, kalau mau maju Ya. ya harus melewati ini Pak. Ya. Karena
kecepatan pengembangan usaha dibarengi dengan kecepatan penyediaan dana. Nah, menyediakan dana ini ada 3 jalur Mas Robert. Yang pertama, kita mengumpulkan profit kita, berhemat sangat ketat, sampai kemudian nanti lahir cabang kedua. Itu cukup lama Pak. Cukup lama waktunya. Tidak bisa langsung cepet ya gitu ya. Bagi pemirsa yang masih penasaran yang tadi poin 7 itu mengenai investor, bisa lanjutkan di episode selanjutnya. Oke? Jangan lupa selalu di subscribe, di like, dan di share ya. Sayang kan informasinya ada hanya di teman-teman semua. Jadi tolong di share. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.